Terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan cara membuat project pada Android Studio. Kita klik file, lalu new, lalu kita klik new project, lalu kita pilih empty views activity, lalu next. Di bagian name kita ubah namanya ini terserah kita buat apa saja. Lalu pada bagian language, di sini kita pilih Java. Setelah itu kita next kan nanti. Tapi di sini saya sudah ada file baru, file yang akan saya jelaskan di bagian XML. Dan untuk membuat file ini, kita masuk ke bagian res. Di bagian res ini kita pilih layout, lalu di layout ini kita klik kanan, lalu new, lalu kita masuk ke layout resort file. Karena di sini file XML-nya sudah ada, saya akan menjelaskan bagian ini saja. Pada bagian XML ini, di sini saya membuat dua button, di mana button 1 nanti akan melakukan aksi dengan menampilkan Universitas Metodis Indonesia, dan pada button kedua nanti dia akan mengembalikan lagi tampilan ke awal, tetapi dengan isinya nama-nama kami semua. Dan di bagian button ini terkhusus ID dia akan berbeda sendiri dan tidak boleh sama, karena ID ini akan membedakan button 1 dengan button 2. Sekian penjelasan dari saya. Pada bagian main activity Java nanti akan dilanjutkan dengan teman saya, Roma. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada main activity soal nomor 1, yaitu terdapat adanya library import, adanya 3 terdapat variabel, yaitu ada text view dan 2 button. Selanjutnya, pada bagian protected void onCreate ini berfungsi sebagai metode yang akan dipanggil saat aktivitas dimulai. Super onCreate ini berfungsi sebagai pemanggil metode yang ada pada onCreate. Set content view ini berfungsi sebagai yang akan mengatur tampilan untuk aktivitas yang ada pada layout yang didefinisikan sebagai activity main XML. Nah, selanjutnya terdapat find view by ID. Ini akan berfungsi sebagai menghubungkan variabel yang telah dibentuk di dalam activity main XML. Selanjutnya terdapat ada set onCreate listener ini berfungsi sebagai ketika tombol Sartika ditekan, nanti akan menghasilkan text view Dewi yang berisi Universitas Metodis Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga pada set onCreate listener yang pada bagian tombol Aritonang. Nah, ketika nanti tombol ini diklik, akan menampilkan text view Dewi yang berisi nama-nama dari setiap anggota kelompok 1. Di sini akan mencoba untuk merun hasil tugas kami. Pertama itu dari device manager, lalu kita pada action itu tekan play atau run. Lalu akan kita langsung run app dan akan muncul di running device. Beginilah hasil tampilan pertamanya. Kita pencet tampilkan, lalu kelihatan Universitas Metodis Indonesia, lalu kita klik kembalikan, akan muncul nama-nama kelompok kita. Demikian. Oke. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Sebenarnya nama saya Amrunidus Torus dari kelompok 1. Pertama sekali untuk membuat project baru kita pergi ke file, dan di file itu ada new,
Dan new sini ada new project. Di sini saya sudah membuat projectnya, maka beginilah tampilan untuk projectnya. Pertama sekali kita desainnya di REST. Di REST di bawah ada bacaannya layout. Di bawah layout ada activity main XML. Nah, jadi untuk membuat tampilannya yang seperti ini masukkan nama. Masukkan nama itu kita pakai yang edit text. Edit text. Baru kita masukkan dulu ID-nya yaitu Android ID. Untuk setiap ID itu berbeda-beda. Untuk ID itu nggak boleh sama di sininya. Kita pakai yang beda-beda kayak ID teks 1, teks 2, teks 3 dan sampai teks 5. Dan di akhir kami pakai submit atau pakai button. Di sini ID-nya yaitu btn submit. Dan nama teksnya sini submit. Ini bisa fleksibel, kita ganti bisa jadi kayak input juga boleh. Maka dia otomatis terganti. Nah, ini input perbesar. Nah, otomatis akan terganti menjadi input. Di sini kami memakai submit. Di sini kami menggunakan 5 text file. Ini bisa dilihat codingannya dengan ID yang berbeda-beda. Dan setelah kita membuat di Android di liner layoutnya di Android di activity main XML, maka kita akan masuk untuk run it. Sebelum runnya kita akan masuk dulu ke activity Java-nya. Untuk di activity Java nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Semansal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian main activity.java. Di sini ada import untuk Java-nya. Sekitar 1 2 3 sampai 6 ada 6 import. Terus di sini ada access modifier privat, tipe data ID text, dan ada 5 variable. Di mana variabel ini sesuai dengan jumlah dari anggota kelompok kami. Nah, di sini ada private button. Ini tipe datanya button dan nama variabelnya button btn submit. Terus ada text view dan variabelnya text view result. Nah, di sini ada protect void on click. Di sini ada text 1 untuk menampung dari hasil deklarasi di activity main XML. Nah, di sini ada text 2 juga sampai text 5. Begitu juga button submit dan text view result. Nah, di sini ada button submit, btn submit, di mana aksinya itu ketika kita klik buttonnya akan menampilkan hasil dari inputannya. Di sini ada method void on click. Nah, di sini ada string name 1 untuk menampung inputan dari teks 1. Di sini ada variable name 2 untuk menampung inputan dari teks 2 sampai teks 5. Di sini ada uji kondisi di mana jika salah satu ada yang kosong dari inputannya, maka akan menjalankan else, yaitu akan menampilkan pesan mohon isi semua kolom. Tetapi jika field text-nya memenuhi, maka menampilkan kondisi yang pertama, yaitu menampilkan nama 1 sampai nama 5. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan programnya. Oke, inilah hasil dari program kami. Di sini ada 5 text field. Nah, di sini saya akan memasukkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama nama saya sendiri. Terus yang kedua Amron. Ketiga Dewi. Keempat Roma. Setelah itu Joel. Nah, di sini karena fieldnya semua terisi, maka secara otomatis akan menampilkan namanya. Nah, di sini muncul nama 1 sampai nama 5. Tetapi jika dari teks field ini tidak terisi,
maka kondisi yang dimunculkan adalah else-nya dan memunculkan pesan mohon isi semua kolom. Nah, sekian dari tugas kami. Terima kasih.